Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita satu hati di dalam hadirat Tuhan, kita datang mengucap syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Pertolongan demi pertolongan kita alami, dan mari bersama biar malam hari ini kita bawa persembahan kita yang terbaik. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami senantiasa berterima kasih karena setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami dikuatkan lewat setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa senantiasa perlindungan Tuhan atas hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, bahkan perkenanan-Mu atas hidup kami, itu selalu nyata. Kami bersyukur Tuhan, sebab itu malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah Tuhan. Kami naikkan pujian hati kami, sekali Yesus selama-lamanya Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini doa kami malam hari. Segala pujian syukur, Kau saja yang layak. Ini kami naikkan pujian dan syukur kami malam hari ini Bapa. Sembah Kau Tuhan. Sembah pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, ini doa kami malam hari ini. Kami datang menyembah. Kau saja yang layak. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dengan iman kami katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari panggil namanya, oh Yesusku, amin. Ku cinta Kau selamanya. Amin Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama mari nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini pernyataan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama penyembah semua katakan, sekali Yesus, selama-lamanya. Selamanya Yesus. Amin Tuhan. Harapan Ini hati kami, tak akan ini pujian kami hilang. malam hari ini Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Amin Tuhan. ku cinta Kau selamanya. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Nya kami ada Tuhan. sekarang ku ada. Panggil namanya, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya. Biar sekali Yesus selama-lamanya kami nyatakan pujian kami Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sama selamanya.
malam hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Bapa. Terima Selamanya Engkau Tuhan, kasih Tuhan. selamanya Engkau, Dan segala puji hormat kami bagimu. selamanya aku mau menyembahmu Yesus, selamanya ku mau tinggikan namamu. Mari bawa pujianmu, mari sembah, mari datang menyembah malam hari ini sama-sama angkat hati. Terima kasih sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu. karena kasih-Nya Amin Tuhan. sekarang ku ada. Ini pernyataan setiap hati kami malam hari ini. Lebih sungguh lagi kami mau nyatakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya harapan Amin Tuhan. tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan iman walaupun gunung itu tidak berpindah, kami mau katakan Walaupun gunung itu tak berpindah, kami mau katakan setiap iman tetap kami percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Amin. tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Mari bersama-sama, mari naikkan pujianmu, nyatakan sekali lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi sama-sama mari katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Nyatakan walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, biar hari-hari ini iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan dan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan saya yakin kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan saya Nora Sitanggang, saya tinggal di Manado. Saya merasa sangat diberkati dengan semua khotbah-khotbah Ibu ya. Bahkan berapa minggu yang lalu ya, Jumat dan Sabtu saya mendengarkan khotbah Ibu. Ibu, jujur saya ini perokok berat dari usia 18 tahun. Bahkan sekarang saya sudah umur 49 tahun. Ya, saya merokok. Tapi ya beberapa waktu yang lalu saya merasa mendapatkan jamahan Roh Kudus. Ya, saat dengar khotbah dan saya langsung berkomitmen saat itu saya mau berhenti merokok. Puji Tuhan sampai saat ini saya sudah total berhenti merokok tanpa ada keinginan sedikit pun untuk mencobanya lagi. Wow, saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu ya, sekarang setiap hari ya hampir setiap jam saya mendengarkan khotbah Ibu. Saya ikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Ya, terima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu hari-hari ini yang membuat saya haus akan firman Tuhan. 49 tahun saya terlahir menjadi seorang Kristen, tapi saya tidak mengerti apapun tentang Tuhan. Tuhan memberkati. Wow, saudara, luar biasa. Ya, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa, 49 tahun jadi Kristen tapi tidak pernah tahu Tuhan, nggak pernah tahu rencana Tuhan, tidak tahu isi hati Tuhan, hanya sekedar beragama Kristen. Makanya saya berkata, kita ini harus dilahirkan kembali sehingga kita ini lahir dari Allah, benih ilahi ada dalam kita, dan ketika orang mengalami Tuhan, kita dengar kesaksian ini, ya satu saat dia mendengarkan, ya dia berkata, ya minggu lalu saya sempat mendengarkan khotbah Ibu tuh hari Jumat dan Sabtu.
Dan saya ini perokok berat, saya mengalami zaman Roh Kudus, saat itu juga saya langsung berkomitmen untuk berhenti merokok. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya sudah berhenti total tidak merokok, bahkan tidak ada keinginan lagi untuk mencoba kembali rokok. Wow, Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa saya selalu berkata menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi kita harus mengalami Tuhan, kita harus terlahir kembali menjadi orang-orang yang dilahirkan baru, ya seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Ya, terima kasih, kesaksiannya luar biasa, dan kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, bertobat, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih buat Nora dari Manado, Tuhan Yesus memberkati. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-20. Kemarin kita sudah selesai dengan pasal 19. Sekarang Yesaya 20, ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Kemarin kita sudah melihat terhadap Mesir sendiri, terhadap Ethiopia sendiri, tapi sekarang terhadap Mesir dan Ethiopia dua ya. Yesaya 20, pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung di pintu. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut, maksudnya kakinya telanjang tidak pakai sepatu. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut. Dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bersama bangsa Israel itu menaruh pengharapan kepada negara-negara bangsa-bangsa yang kuat seperti Mesir dan juga Ethiopia. Tetapi Tuhan mempermalukan Karena itu Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau siapapun. Terkutuklah orang yang mengharapkan orang lain, terkutuklah orang yang mengharapkan pertolongan dari orang lain, manusia lain, bangsa lain. Bangsa Israel sudah tidak menaruh pengharapan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah berharap kepada Mesir dan juga kepada Ethiopia yang dianggap dapat menolong mereka dari cengkraman bangsa Asyur yang kuat. Tetapi Tuhan mengizinkan terjadi, saudara, Tuhan membolak-balikan keadaan Dan di sana dikatakan bahwa pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu Tuhan menyuruh Yesaya, sekarang kamu buka kain kabungmu dari pinggangmu dan berjalanlah dengan telanjang kaki dan tidak memakai apapun. Karena itu adalah sebuah gambaran bahwa bangsa Mesir dan Ethiopia akan dipermalukan Tuhan. Bangsa yang diharapkan oleh Israel akan menolong mereka dari Raja Asyur, tetapi justru Tuhan mempermalukan. Dan Sargon II di sini adalah Raja Asyur dan itu terjadi tahun 722 sampai 705 sebelum Masehi. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 711 sebelum Masehi, yaitu Yesaya secara jelas mengingatkan Yehuda agar tidak bersandar pada
pada kerjasama mereka dengan bangsa asing, yaitu pada Mesir dan juga Ethiopia, yang mereka berharap mendapat perlindungan dari sana. Ya, dan perintah Allah datang kepada Yesaya untuk berjalan dengan telanjang kaki selama 3 tahun, saudara. Ya, dan Allah memakai Yesaya untuk menunjukkan kehinaan ya yang akan dialami oleh Mesir dan juga Ethiopia di tangan Asyur. Ya, namun pesan itu sebenarnya adalah untuk Yehuda, ya, untuk Israel. Jangan mereka mengandalkan pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa asing, atau ya mereka akan dipermalukan seperti orang-orang yang menawan mereka, ya, dan pemerintahan dan institusi manusia tidak akan pernah bisa menggantikan pertolongan Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, saudara. Jangan pernah mencoba mencari manusia untuk menjadi tempat pertolongan kita. Taruhlah sandaran kita kepada Tuhan, taruhlah ya harapan kita kepada Tuhan, dan jangan bergantung kepada manusia. Ya, dan dikatakan di sana, ya, Allah meminta Yesaya untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya memalukan dan juga tidak masuk akal. Ya, berjalan telanjang kaki selama 3 tahun, dia tidak memakai kasut, bahkan ya hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, tetapi itu akan kelihatannya memalukan. Tapi ya itulah, kadang-kadang Tuhan itu meminta ya kita mengambil langkah-langkah yang ya tadinya mungkin kita tidak mengerti, tapi kita harus mentaati Allah dengan iman yang penuh kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah ya salah dalam melakukan segala sesuatunya. Yang penting adalah iman kita, dan Yesaya taat, dia melakukan seperti yang Tuhan suruh, dia berjalan tanpa memakai kasut, tanpa memakai alas kaki, dan Tuhan menjadikan itu sebagai contoh bagi Israel. Kamu lihat bangsa-bangsa yang kamu andalkan nanti akan seperti itu, Ethiopia dan Mesir, mereka akan dipermalukan, akan dihina oleh Tuhan, karena pada akhirnya ya bangsa yang mereka taruh harap pun kalah, saudara. Bagaimana mungkin bisa menolong mereka? Ya, karena itu saudara, kita tidak akan pernah bisa menggantikan pertolongan Tuhan dengan kekuatan manusia. Kita nggak akan pernah bisa menggantikan pertolongan Tuhan dengan apapun yang kita banggakan dan andalkan. Kalau hari ini mungkin engkau sedang menghadapi masalah, engkau berpikir manusia siapa yang bisa tolong saya mau cari siapa gitu, saya punya kenalan siapa. Bertobatlah saudara, duduk di kaki Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong, memulihkan, melepaskan kita dari tangan-tangan orang yang jahat. Duduk di kaki Tuhan, karena firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Gak usah cari orang pintar, gak usah cari pejabat, gak usah cari orang yang punya backingan, gak usah cari pendeta sekalipun, tapi carilah Tuhan. Karena orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan dipermalukan. Sebaliknya orang yang mencari manusia akan dipermalukan. Seperti yang kita baca malam ini, waktu Israel menaruh harapan mereka kepada Ethiopia dan juga Mesir, Tuhan mempermalukan ketika bangsa Asyur mengalahkan Mesir dan Ethiopia. Lalu bangsa Israel bertanya, kemana lagi mereka akan mencari pertolongan? Kalau bangsa yang mereka harapkan saja sudah dipermalukan dan dikalahkan oleh Asyur. Ya, Tuhan mau malam ini kita mengerti, hanya dari Tuhanlah datang pertolongan, hanya dari Tuhanlah datang tempat pengharapan, hanya dari Tuhanlah datang mujizat itu. Karena itu mari kita bertobat, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita. Terutama di hari-hari terakhir ini, saudara, biar iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan setiap kami untuk kami sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat dengan mencari perlindungan, mencari pertolongan kepada orang lain dan bukan kepada Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan mempermalukan kami karena kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, ampuni kami, mungkin selama ini kami sudah mencoba mencari pertolongan di tempat yang lain, tapi hari ini kami mau bertobat. Kami mau taruh lagi iman kami hanya kepada Tuhan. Kami mau taruh lagi iman kami hanya kepada Allah yang hidup, yang sanggup menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sempat berpikir
manusia bisa menolong kami. Seperti Israel merasa bangsa yang lebih kuat, Mesir dan juga Ethiopia dapat menolong mereka. Tapi Tuhan mempermalukan bangsa-bangsa itu dan mereka berharap lagi kepada Tuhan. Kami mau berharap pada Tuhan karena firman Tuhan berkata, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Persoalan, masalah, tantangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati siap anak-anak-Mu Bapa malam ini, siap mereka yang mencari Tuhan, yang berharap pada Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh ada di mesbah doa, yang mengalami masalah dalam keluarga. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi, sehingga keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Berkati juga siap mereka yang hari-hari ini mencari Engkau dan merindukan terjadi Tuhan pemulihan dalam hal keuangan, masalah hutang piutang. Kami tahu Tuhan turut bekerja asal kami bertobat, maka Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bagi setiap mereka yang terbaring sakit, jamahan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami dan biar kami bertobat di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan siap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati siap orang-orang yang hari ini ingin keluar dari dosa. Tuhan yang memberi kekuatan dan kesanggupan. Setiap kekhawatiran, kecemasan, mereka yang hari-hari ini tidak bisa tidur, Tuhan juga beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan setiap anak-anak-Mu dari segala keterikatan, tipu daya iblis, dan biar kami berharap pada Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah mulai dari Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran. Tuhan beri kesatuan atas bangsa ini. Pemerintahan kami menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah, dan mereka punya roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan pimpinan dari Tuhan saja. Berkati Indonesia, tanahnya, udaranya, airnya, langitnya, di dalam nama Tuhan Yesus mengalami berkat dan kemuliaan Tuhan, sehingga Indonesia diluputkan dari murka Allah, bencana dari segala apapun. Tuhan luputkan bangsa ini. Mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terkhusus buat benua Eropa hari-hari ini yang sedang mengalami panas yang begitu tinggi, bahkan sudah banyak sekali orang yang meninggal. Biar lawatan Tuhan tercurah, mereka mencari Tuhan di waktu-waktu yang sesak ini, datang kepada Tuhan, memohon pada Tuhan supaya mereka boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, kami semuanya menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.